Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Etika belum hadir? Iya, Ibu sedang dihubungi. Iya, siap. Iya, siap. Sebentar ya Bu ya, Bu Latifah di Etika. mana? Bu Etika, Di rumah, Bu. Oh, Di di rumah. Jakarta. Rumahnya daerah mana? Oh, Jakarta. Ini Bu Etika udah join ya kayaknya, Bu. Tapi belum. Iya, Ya, oke. tunggu sebentar ya Ibu. Iya, nggak apa-apa. Ini sudah bergabung nih 9 orang ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Latifah selain di LKMUI aktivitasnya sebagai apa? Ini Bu, tergabung di iHalalsnya Internasional. Hmm, Sedang ikut oh gitu. project-project aja, Bu. Oh gitu, iya. Iya. Bu Etika tuh saya belum masuk. Nah, Oh, udah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ini dia warahmatullahi bintang wabarakatuh. tamunya. Iya. Apa Kan kabar Bu ngobrol, Etika? kabar baik. Kan ngobrol-ngobrol, Iya, betul, bukan Bu. nggak pakai bintang tamu. Masya Allah. Ya karena Iya. udah lengkap, silakan Mbak Latifah. Oke, Bu, saya mulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada sahabat Afia, perkenalkan nama saya Latifah Suci Saraswati. Saya tergabung di Lembaga Kesehatan MUI. Dan hari ini, sahabat Afia, kita bergabung pada podcast Afia dengan topik pola hidup sehat dalam perspektif Islam dengan narasumber kita, yaitu Ibu Haji Etika Nailur Rahma, SAG MPD, dan Ibu moderator kita, Ibu Dr. Haji Kuro Ayuniyah, ME, dan saya sendiri sebagai MC. Di sini kami adalah Lembaga Kesehatan MUI yang merupakan bagian dari lembaga MUI Pusat yang bergerak di bidang kesehatan. Sekarang LKMUI sedang meluncurkan berbagai media sosial, di antaranya yang pertama adalah Instagram kami dengan @LKMUI Pusat, kemudian ada Twitter kami @LKMUI Pusat juga, kemudian ada Facebook kami Lembaga Kesehatan MUI Pusat, kemudian ada YouTube kami Lembaga Kesehatan MUI, dan website kami www.lembagakesehatanmui.org. Kemudian kami sedang meluncurkan aplikasi di dalam Telegram yang berupa chatbot agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan dengan nama Afiah Bot. Itu merupakan chatbot terbaru kami. Baik, saya akan membacakan CV dari Ibu Etika. Mohon tunggu sebentar. Ya, yang pertama nama lengkapnya adalah Ibu Etika Nailur Rahma, SAG MPD. Nama panggilannya Ibu Etika, kemudian tempat tanggal lahir Surabaya, 31 Agustus tahun 1973, dengan status menikah dan memiliki 2 anak ya Ibu. Alamat rumahnya tidak komplek industri pertanian. Ada yang mau mampir kira-kira? Kemudian pendidikannya Ibu Etika S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Dakwah PPAI Jurnalistik tahun 1992 sampai 1996. Kemudian S2 PTIK Jakarta tahun 2018 sampai 2021 dengan judul tesis Pola Hidup Sehat Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut
PTIQ Jakarta Perspektif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Kemudian pengalaman organisasi Ibu tahun 1992 dengan Remas Jatim. Kemudian di tahun yang sama dengan Forum Silaturahmi Remaja Masjid atau FSRM Jawa Timur. Kemudian tahun 1994 Bendahara Majalah Ara Aita atau Tabloid Fakultas Dakwah Jurnalistik. Kemudian di tahun yang sama dengan Senat Mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Dan di tahun 2010 sampai dengan sekarang merupakan Ketua MTR Rayan Pejaten Jaksel. Tahun 2016 sampai dengan sekarang Sekretaris Umum Ikatan Alumni UINSA Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jabodetabek. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan sekarang merupakan Wakil Bendahara IK UINSA Pusat. Tahun 2021 sampai 2025 merupakan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Kesehatan MUI dan memiliki berbagai kegiatan seminar dan workshop. Pengalaman kerjanya Ibu Etika di tahun 1995 magang di sebuah majalah di Jawa Timur atau jurnalistik. Di tahun 1995 sampai 1996 mengajar di daerah Surabaya sampai Jawa Timur. Tahun 2005 sampai 2009 merupakan owner penerbitan buku Media Sukses. Tahun 2019 sampai 2021 bekerja di Komisi Etik Penelitian Kesehatan atau KEPK Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia. Kemudian di tahun 2019 merupakan narasumber etik penelitian kesehatan di Balitbangkes Kemenkes Magelang. Kemudian di tahun 2021 INA RECC atau INA Research Ethnic Committee Consultation. Berikut merupakan CV dari Ibu. Dibaca semua. Iya Ibu. Dibaca semua. Masya Allah. Lengkap semua informasinya Bu Etika ya Bu. Baik, akan saya serahkan kepada moderator Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Latifah atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afia, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita bertemu lagi di seri kedua dari podcast Afia, yaitu salah satu program kerja dari Lembaga Kesehatan MUI Pusat yang insya Allah podcast ini bertujuan untuk memberikan edukasi ya kepada masyarakat tentang berbagai hal, terutama kaitannya dengan kesehatan. Dan apalagi kan sekarang ini sedang pandemi COVID-19 ya, Bu Etika dan Mbak Latifah. Jadi otomatis kesehatan itu menjadi salah satu concern yang harus kita benar-benar perhatikan. Dan alhamdulillah tadi telah dibacakan oleh Mbak Latifah ya, seorang profil narasumber yang sangat luar biasa. Dan insya Allah di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pola hidup sehat dari perspektif Islam. Nah mungkin untuk mengawali nih Bu Etika, sebenarnya apa sih pengertian dan juga manfaatnya gitu pola hidup sehat terutama dilihat dari perspektif Islam. Mangga Bu. Ya, terima kasih Bu Moderator, Bu Dr. Haja Kuroh Ayunina, kepada Mbak MC yang masih muda juga cantik nih Mbak Latifah, Bu Kuroh juga cantik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Berbicara masalah sehat perspektif Islam ya nih Bu Puro. Jadi kan nggak lepas dari suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Saya kutip tadi ayat laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah, di mana Nabi sebagai uswah kita. Pengertian dari sehat secara umum yaitu kalau dari Purwodarminto dari itu Purwodarminto itu artinya seperti potongan kertas. Potongan kertas di sini itu model dalam artian bagaimana manusia melakukan pola hidup sehat itu dalam kehidupannya sehari-hari.
Sedangkan kalau dari WHO, arti daripada pola hidup sehat yaitu keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial yang sejahtera. Jadi nggak hanya ketiadaan penyakit saja, tapi juga secara semua ya Bu Kuro. Bu Kuro ini sebenarnya lebih pinter, tapi nggak apa-apa deh, ini belajar sama Bu Kuro. Enggak Bu, ini sharing Bu, Ibu yang lebih kok Iya, pakar di sharing. bidang Kalau ini Bu. keynote speak itu emang harus lebih ini ya Bu, lebih canggih. Bu Kuro ini lebih canggih nih. Enggak Ibu, Selanjutnya saya belajar. kita Bapak Ibu sekalian, tubuh yang sehat kan itu penting sekali. Kita tahu tubuh yang sehat itu sangat penting, karena kalau kita sakit ya apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Dalam melaksanakan pola hidup sehat ini perlu kita kan nggak perlu mengeluarkan biaya mahal. Ini upaya preventif kita sebagai manusia ya. Kita nggak perlu hidup cuma emang mungkin ada yang agak males apa gimana. Cuma kan nggak perlu biaya mahal, itu contohnya kita bisa pagi-pagi nih jalan pagi, itu badan seger dan sebagainya, nggak perlu biaya mahal. Minum makan makanan kita atur, makan sayur buah dan itu tadi nggak ya mungkin nggak merokok ya, yang merokok maaf ya mungkin susah nggak merokok, nggak minum alkohol dan sebagainya. Manfaatnya kita bisa ngerasakan ya kalau kita udah olahraga ya Bu Kuro ya, Mbak Latifah ya, kita akan badan seger, mood kita jadi naik otomatis ya. Kalau kita seger itu mungkin aliran darah itu lancar ya, jadi kita seger bisa melakukan aktivitas itu dengan enak gitu. Pokoknya semangat gitu. Bisa menurunkan stres dan sebagainya. Begitu salah satunya Bu Kuro, Bu Dokter Kuro. Masya Allah ya, jadi ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat tadi pengertiannya, memang yang namanya sehat itu nggak cuma fisik, bebas dari penyakit, tapi ternyata juga dari mental, dari rohani, dari spiritualitas ya. Jadi memang sangat komprehensif ya, semua aspek dalam kehidupan kita ketika sehat ya itu akan sangat luar biasa manfaatnya. Nah Bu, kalau misalkan kita punya pola hidup sehat kan itu nanti akan berdampak ya pada kehidupan kita yang akan jauh lebih baik ya. Tadi kata Ibu kita nggak stres. Nah sebenarnya kalau ditinjau dari teori sikap dan perilaku, sebenarnya pola hidup sehat ini seperti apa ya Bu? Kalau dari teori sikap ya, kita ngambil dari teori ini ya, orang barat sih. Tapi kan emang berkesinambungan ya, di sini kan kita ngambil dari psikologi juga ya Bu Kuro ya. Jadi pola hidup sehat ini kita pengertian sikap dulu. Di sini sikap itu adalah bagaimana sesuatu bermula yang akan menjadi tindakan. Jadi perilaku sehari-hari itu ditentukan daripada bagaimana kita mensikapi gitu. Di sini kita bisa ciri-ciri sikap dulu ya, sebelum kita menuju ke teorinya, kita ciri-ciri sikap. Sikap itu kan kita tahu sikap itu tidak dibawa sejak lahir ya Mbak Latifah. Jadi masih bisa dipelajari, sikap itu bisa dididik, dipelajari. Jadi sikap sendiri sifatnya itu nggak mandiri, dia bisa dipelajari sendiri, dia bisa. Ada beberapa faktor, ada salah satunya menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. Di sini bertanggung jawab merupakan hierarki tertinggi, sikap hierarki tertinggi, karena di sini bertanggung jawab itu berarti sudah seseorang itu udah bisa memutuskan, melakukan, dan menerima resiko. Seandainya ada pokoknya ini hierarki tertinggi karena dia menerima segala resiko dari apa yang sudah dipilihnya. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap di sini antara lain yaitu pengetahuan, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, yang dicontoh ya, ini merupakan teladan. Menganggap ini sebagai teladan gitu. Media massa ini kita tahu ya Bu Kuro ya, sangat penting dia menggiring opini karena ya kita tahu sekarang contohnya aja kayak Taliban kita sebagai orang Islam gimana,
kita harus bijaksana melihat berita. Kadang kita digiring ke sana, digiring ke sini. Beritanya ngikutin yang mau gitu. Nanti yang jadi ngomong politik ya. Nanti yang orang Arabnya maunya begini, orang Amerikanya begini gitu. Jadinya kita digiring, kita harus lebih aware ya dengan bagaimana menyikapi media massa ini. Ya inilah sikap kita di sini. Sikap itu media massa mempengaruhi sikap tersebut, terus lembaga pendidikan, terus pengaruh faktor emosi dan sebagainya. Tadi itu ya teori perilaku. Kalau dari yang kita ambil, saya ngambil dari teori Lawrence Green. Green di sini itu melihat perilaku itu dari tiga item ya, 3 faktor determinan. Melihat itu dari predisposisi, pendukung, dan peristiwa pendorong. Pendorong di sini nih seandainya kalau bagaimana sehat itu orang kadang itu perlu dorongan. Jadi apakah ada petugas kesehatan dan sebagainya itu dia jadi terdorong dari ada stimulus dari luar, dia merasa terdorong untuk melakukan kesehatan tersebut. Gitu. Kalau dari teori Snehandu itu dikatakan orang itu akan berperilaku hidup sehat. Mungkin ini nanti kita mengarah ke Islam ya, ke sehat Rasulullah, itu karena ada niat pertama. Kedua, ada dukungan sosial di masyarakat sekitar. Orang itu kadang berperilaku itu karena ini melihat dukungan masyarakat sekitar kanan kiri ini di sana di komplek rumahnya, orangnya jorok-jorok orangnya berperilaku sehat, kadang ini berpengaruh gitu terhadap perilaku. Iya, di sini terjangkaunya informasi dan sebagainya. Begitu salah satunya buku Roh yang kita ambil teori-teorinya. Iya, jadi itu tadi ternyata memang saling berkesinambungan ya, bahwa dari teori perilaku, terus akhirnya nanti kaitannya dengan pola hidup sehat itu sendiri. Jadi saya berpikir ya, bagaimana ternyata para influencer itu memiliki peran yang sangat penting ya. Makanya kenapa kalau anak zaman milenial itu sangat terpengaruh gitu ya. Influencernya di Instagram nih misalkan melakukan itu juga akan terikuti. Jadi ternyata memang ada teorinya ya. Jadi sangat menarik, bahkan ke pola kesehatan itu sendiri, pola hidup sehat itu sendiri juga dipengaruhi dari berbagai, tidak hanya faktor internal tapi juga eksternal. Tadi kan Ibu Etika tuh membahas dari sisi teori barat nih Bu ya. Mungkin sekarang Ibu lebih dikerucutkan lagi nih, sebenarnya kalau dari pola hidup sehat dalam pandangan Al-Quran itu seperti apa Bu? Alhamdulillah kita langsung mengerucut ya, benar ya. Karena emang topik kita di awal kan emang pola hidup sehat dalam perspektif Islam. Ya, bagaimana dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Di sini kita sebagai umat Islam tentu mengikut pada teladan. Di sini uswah di sini disebut adalah tauladan Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau emang patut kita teladani. Dalam sejarah udah menyebutkan ya bahwa Rasulullah itu orang yang paling sehat. Nabi Muhammad itu hampir nggak pernah sakit. Mungkin pernah sakit cuma 2 kali. Sebelum itu ya sebelum mau meninggal itu kan sakit panas itu ya. Begitu. Jadi kita sebagai muslimah wajib hendaknya jadi rujukan ini Rasulullah SAW tentang hidup sehatnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran sendiri sehat walafiat itu diartikan dalam bahasa Al-Qurannya ya. Kalau sehat itu dari asiha. Asiha di sini artinya keadaan yang baik, bebas penyakit, bebas dari kekurangan, dan juga dari kondisi yang wajar, yang baik gitu ya. Kalau Afia kayak ini ya, kayak podcast kita. Nama ya podcast ini ya. kita. Ternyata ada di dalam Al-Quran ya. Iya, nyambung. Kalau Afia di sini diartiin Afia itu Allah memberi perlindungan kepada hambanya terhadap segala bencana dan tipu daya. Di sini tapi Afia lebih ini ya, kita lebih ke syariah dalam artian Afia di sini diartikan
seperti kita ambil contoh seperti kalau mata. Kalau mata secara fisik kan kalau orang lagi matanya minus dan sebagainya yang nggak bisa melihat kan bisa melihat kalau dia pakai kacamata. Jadi secara fisik bisa melihat secara fisik. Kalau afia di sini di dalam Al-Qur'an diartiin afia itu melihat sesuatu yang baik. Kalau itu yang dikatakan afia. Bukan melihat sesuatu tidak melihat sesuatu yang tidak baik gitu. Itu jadinya melihat yang bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan keadaan dari mata itu sendiri. Begitu. Jadi termasuk menonton podcast Afiyah juga merupakan salah satu refleksi Afiyah itu sendiri ya Bu. Kan melihat yang bermanfaat. Kan bermanfaat. Insya Allah. Pengetahuan, ada pengetahuannya. Jadi kalau saya boleh garis bawahi, memang ternyata kesehatan itu juga dalam Al-Quran memang sifatnya juga komprehensif ya, bebas dari penyakit, tidak cuman dari sisi fisiknya aja, tapi juga dari sisi hatinya, kemudian mentalnya dan lain sebagainya. Nah tadi kan Ibu menyebutkan ya di salah satu ayat ya, surat Al-Ahzab ayat 21 yang memang kita harus mencontoh Rasulullah SAW, dan memang Rasulullah SAW itu suri tauladan ya, tidak hanya diakui oleh umat Islam, tapi ternyata dalam sebuah buku dikatakan Rasulullah itu merupakan influencer nomor 1 di dunia gitu ya, yang dapat memengaruhi kehidupan banyak manusia sampai saat ini gitu ya. Nah ini suatu hal yang sangat menarik. Jadi mungkin bisa nggak sih Bu jelasin ke kita semua gitu, sebenarnya pola hidup sehat ala Rasulullah yang secara lebih detail tadi, yang sampai akhirnya Rasul itu Masya Allah tabarakallah, secara fisik itu sakitnya dalam hidupnya itu mungkin berdua kali, dan itu pun di ujung akhir hayatnya gitu ya, sebelum beliau meninggal gitu. Nah itu kira-kira gimana Bu? Mungkin bisa di-share ke sahabat Afiyah malam ini. Iya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadinya ini ke Nabi Muhammad nih, cinta banget ke Nabi Muhammad. Kita bisa sebutkan beberapa pola hidup sehat yang dilakukan Rasulullah ya, Bu Kuro sama Mbak Latifah dan Ibu Bapak sekalian, pemirsa live IG. Salah satunya beliau makan makanan yang halal. Makan makanan yang halal, tidak berlebihan. Di dalam Al-Quran disebutkan makan makanan yang halal di dalam Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi di sini makan itu dianjurkan yang halal, yang thayyib ya, yang thayyib yang baik. Jadinya yang halalan thayyiban gitu kan. Ya kan Bu Kura ya? Yeah. yang thayyib ya, terus tidak berlebihan. Kalau berlebihan kita akan itu ya mual ya, mual kembung dan sebagainya. Terus Nabi Muhammad juga melarang alkohol ya, kita nggak boleh minum minuman alkohol, disebutkan juga dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansobu wal azlamu rijusum min amalis syaiton wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tuh, disebutkan ini larangan minum alkohol, karena kita tahu kalau minum alkohol di samping badan juga akan rusak, kita akan ini ya, nggak sadar. Betul. Nggak waras gitu. Nggak waras. Tulalit. Dalam jangka panjang bahaya. Mungkin seperti narkoba juga ya. Tidak merokok juga. Di dalam Al-Baqarah juga disebut, Al-Baqarah 195. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Ini kalau larinya ke COVID ya, ini masuk di ayat yang ini ya Bu Kuro ya. Kalau kita nggak boleh memasuki suatu wilayah yang ada COVID-nya, wabah. Kita nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. PPKM Bu. Jadi benar kan Bu Kuro? PPKM kita nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Yang sabar di rumah aja. Begitu. Selanjutnya yang perilaku Rasulullah yang ditiru itu rajin olahraga. Di sini rajin olahraga itu termasuk sholat ya. Kalau di Islam itu dicontohkan sholat sama haji ya. Kalau haji kan kita sa'i, tawaf itu keliling nggak?
itu luar biasa ya tenaganya. Fisik banget, betul. Ini contoh yang fisik, olahraga fisik ya. Terus Nabi Muhammad juga tidur lebih awal, bangun lebih tidur lebih awal. Gimana? Tidur lebih cepat, tidur lebih cepat, bangun lebih awal. Jadi nggak begadang, kayak lagunya Roma Irama itu, begadang jangan begadang. Jangan begadang. Dari berdasarkan hadis Rasul ya. Iya nggak boleh begadang ceritanya. Terus rajin puasa, sholat yang khusyuk, kebersihan juga. Nabi Muhammad menjaga kebersihan. Di dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya wasiyabaka fatohir, ini Al-Mudaththir ayat 4. Ada juga di dalam Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut mutatahhirin. Tuh, Allah menyukai yang bersih. Wasiyabaka fatohir, bersihkanlah pakaianmu. Di sini pakaian juga harus bersih. Benar kan ya Bu Kuraya? Bersih dalam artian biar suci. Kita suci, kalau suci kan kadang ini merupakan serangkaian syariat daripada sholat. Kalau nggak suci kan kita nggak najis, nggak bisa, sholatnya nggak diterima, kan ada yang seperti itu syariatnya. Ya ini makanya masih menyambung daripada pola hidup Rasul sendiri. Terus berbekam, habat, mungkin ya nanti sesi selanjutnya tuh ada yang ahli di herbal nanti narasumber yang lain dari Afia banyak nanti yang akan menerangkan tentang ini. Begitu konsep kualitas hidup sehat Rasul yang lainnya, yaitu Nabi Muhammad, yaitu tadi istirahat ya. Waja'alna naumakum subata. Subata di sini itu artinya terputus diartiin sleep itu bubuk. Kalau siang boksi ya Mbak Latifah itu boksi, kalau itu bobok siang. boci. Waja'alna naumakum subata. Di sini Nabi Muhammad itu yaitu tadi memutus itu. Tapi ada aturannya kalau Nabi Muhammad ya, katanya itu kalau tidur nggak boleh sore, sama nggak boleh pagi. Kalau pagi itu orang Jawa kadang ngikut-ngikut, bukan orang Jawa lah, orang semuanya itu. Kalau katanya nanti rezekinya dipatok ayam. Ini ternyata sama ini nyambung sama Nabi Muhammad. Sunnah Rasul. Iya, kalau orang tua kita itu benar ya, meskipun kadang kolot, tapi ya emang benar, jadinya terhindar penyakit. Orang dulu kan kuat-kuat ya daripada betul. Gitu. Terus pentingnya gerak badan di sini, yaitu tadi yang sholat sama haji ya, ini dicontohkan kalau zaman Nabi itu. Terus kebersihan itu banyak ya, kebersihan tempat, kebersihan diri, kebersihan pakaian. Yang tadi wasiyabaka fatohir, bersihkanlah pakaianmu untuk syariat syariat itu sendiri, syariat daripada sholat itu sendiri. Terus kebersihan pakaian sudah, kebersihan tempat. Karena kalau kita di sini Nabi menyebutkan pentingnya kebersihan tempat, karena kita kan ini ya Bu Kuroh, kita ini tinggal di dimensi ruang dan waktu. Kita kan bukan ruh ya. Jadi ada fisiknya juga. Ya, kita itu ada di dimensi ruang dan waktu. Jadinya tempat kita ini harus bersih juga tempat kita. Ya maksudnya gini, kalau contohnya kalau ada kotoran ya kan kita bersihkan, kita sucikan najisnya, biar kalau seandainya buat sholat, buat sholat, buat beribadah, ini kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang terakhir itu bukan kebersihan, yang terakhir itu kebersihan jiwa atau ruh. Di sini di dalam Al-Quran itu yang dikatakan jasmani itu jasmani yang jasad dan ruh ya, jadi nggak hanya jasad saja, kita bersihnya itu jasmani dan rohani. Itu disebutkan di surat Asyam ya, ayat 7-10 yang wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tuh di situ, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Kita yang terpenting jiwanya ya. Fisik juga tadi disebut fisik harus suci, bersih, tapi jiwa penting juga ya Bu Kuro ya. Iya, pastinya. Di sini dijelaskan
keberuntungan itu ada pada jiwa yang bersih. Kalau kerugian itu pada jiwa yang kotor. Jadi kita sebagai orang Islam, kita yang meniru Rasulullah SAW nggak lepas dari membersihkan jiwa ya, mungkin dari hasad, dari iri, dengki dan sebagainya. Nggak boleh iri. Kalau iri kita jadi sakit ya Bu Guru ya. Betul. Iri, ada orang yang lebih enak, kita iri ya, jadinya malah sakit gitu. Yang terakhir itu puasa. Nabi Muhammad juga melaksanakan puasa. Ini juga salah satu yang menyebabkan kita lebih sehat gitu ya. Salah satu yang dilakukan Rasulullah yaitu puasa. Karena di puasa itu kan nanti lambungnya istirahat. Jadinya juga kalau puasa itu katanya konsentrasinya nggak di pencernaan aja ya, jadi ke otak juga, jadi pikirannya lebih fresh gitu ketika bekerja, jadi bisa maksimal gitu. Ada cerita nih Bu Kuro ya, dari ada penelitian, ada seorang Barat nih yang namanya Gray siapa gitu ya. Judulnya itu Rasulullah is my doctor. Di sini dia itu sangat tertarik sama Islam, sama hidup sehat Rasulullah. Dia itu membuktikan sendiri. Dia melakukan penelitian juga ketika dia tinggal di suatu kayak peternakan gitu ya, di suatu ladang yang bersih, yang ya kita bayangin yang hijau, yang peternakan yang ada, yang itulah yang hidup alamnya itu sejuk dan itu dia itu Gray ini dia menceritakan kalau dia jarang sakit, setahun cuma 2 kali Bu Kuro, kayak Nabi Muhammad ya. Tapi kalau Nabi Muhammad seumur hidup dia setahun cuma 2 kali lah. Ketika dia membuktikan, ketika dia tinggal di kota, dia bekerja dan banyak tekanan stres, tekanan dari perusahaan dan sebagainya. Hampir tiap bulan dia ini sakit. Jadi kayak di Jakarta, tapi kita enggak ya Bu Kuro ya. Jangan sampai ya Bu, sehat terus. Iya, ya itu dia jadi tiap bulan katanya sakit. Karena ini ada tekanan dan sebagainya. Terus ini kalau stres minum obat, mungkin minum alkohol lah. Setelah dia mengikuti syariah dari Nabi Muhammad SAW, dia tertarik dan kan masuk Islam itu. Karena di Al-Quran juga kan disebutkan kalau stres itu dia ini mengaji, dia nggak minum alkohol, dia kegalauannya itu dilakukan dengan mengaji dan sebagainya, dan menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Begitu Bu Kuro. Masya Allah, luar biasa ya. Dari penjabaran Ibu tadi yang begitu mendetail ya terkait dengan pola hidup sehat ala Rasulullah SAW, itu saya kemudian berpikir ternyata memang ini sangat applicable, apalagi untuk saat ini ya. Bagaimana kalau misalkan kita menjaga kesehatan itu dengan fisik itu dengan banyak berolahraga, terus kemudian juga dengan menjaga makanan asupan kita yang halal dan thayyib, terus kemudian juga kita banyak melakukan sunnah-sunnah Rasul lainnya, dan juga tidak hanya itu, karena dampak pandemi ini kan banyak yang depresi ya. Ternyata di ala Rasul juga kita harus menyucikan jiwa kita ya. Mungkin jangan iri dengki itu tadi ya, bisa juga jadi stres juga gitu ya, melihat orang lain kok lebih baik dari kita ya. Jadi begitu luar biasa, Islam itu sangat sempurna, rahmatan lil alamin, syumuliyah, mencakup seluruh bidang kehidupan itu, Masya Allah luar biasa sekali. Dan semakin yakin ya bahwa ketika kita kan menjadi lebih berkah, sehat. Iya. Ya Ibu, silakan lanjut Ibu. Sudah bisa. Iya. Oh, sudah bisa ya. Jadi intinya adalah ketika kita mengikuti Rasulullah, insya Allah kita akan menjadi manusia yang sehat lahir batinnya gitu ya Bu ya. Iya betul. Iya, Masya Allah, ini udah 30 menit nih, udah 30 menit lebih. Gak ini ya, gak kerasa waktunya.
Jadi karena kita cuma 30 menit ya Bu ya, mungkin dari Bu Etika bisa memberikan closing statement nih Bu. Apa nih pesan terakhir nih, bukan jangan terakhir ya, maksudnya untuk malam ini, untuk menutup Jangan terakhir. podcast, jangan terakhir ya. Mudah-mudahan ada kesempatan di berikutnya. Maksudnya pesan untuk menutup acara podcast seri hari malam ini gitu. Apa nih Bu untuk Sobat Afia yang sedang masih ada bertahan nih beberapa orang. Silakan. Ya Bapak Ibu sekalian, yang masih setia nih ya, kita kan ngobrol sharing, bukan menggurui, kita sharing ceritanya. Ya, betul, sharing. Ya, tentang pola hidup sehat, perspektif Islam. Kita bersyukur kita punya junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan acuan. Islam di sini gak lepas dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita memacu, meniru dan mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW tersebut. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Di sini berulang-ulang ini ayat ini cocok ditekankan ini Bu Kuro, di perspektif Islam ini, karena uswah di sini diingat-ingat terus ya, uswah teladan. Nabi Muhammad benar-benar kita jadikan teladan dan rujukan di sini. Semuanya itu nyambung, update ya Bu Kuro ya, Nabi Muhammad itu update, ajaran Islam itu update sama kehidupan zaman sekarang. Semuanya dari tadi yang bergerak itu apa, olahraga dan sebagainya, itu lebih sehat. Kita kalau bergerak sehat, kalau kita main gadget terus main game terus nggak sehat. Ingat banyak cerita, katanya ada yang sakit apa ada yang meninggal ya gara-gara main game Bu. Ada loh anak ya di Cina ya Bu ya. Lupa makan katanya 3 hari. Saya juga baca tuh. Ya Allah. Iya, begitu. Maksudnya apa? Semua faktor-faktor yang kita merujuk pada kehidupan Nabi Muhammad SAW, apaan aja tuh yang apa aja dari Nabi Muhammad yang makan buah dan sayur, puasanya, tentang kebersihannya. Lagian kebersihan di sini terkait kebersihan jiwa juga, kebersihan jiwa yang tadi kebersihan jiwa yang wa nafsi wa masawaha. Kita di sini ini update sama zaman sekarang nih, kalau kita ruhnya jiwanya kita bersih, nggak irian, nggak dengkian, itu kita kita insya Allah akan sehat. Seperti banyak cerita kan katanya kalau itu ya Bu Kuro ya, katanya kalau kanker itu gara-gara ngempet itu nahan itu jengkel ditahan-tahan sampai bertahun-tahun tuh, katanya nyambung antara ruh itu jiwa kita, kalau kita nggak lepas, nggak ikhlas, itu bisa ke zohir kita gitu, ke fisik kita, ke jasmani kita gitu. Itu puasa dan sebagainya bisa begitu salah satunya Bu Kuro. Di samping tadi ya dari teori-teori, emang ya berkesinambungan sih teori dari psikolog tadi tentang sikap dan perilaku itu nyambung. Jadi sikap itu pengaruh dari lingkungan, dari pengetahuan dan sebagainya, kita beriringan. Makanya kan juga kita bersikap itu, kita punya anak, punya teman, kita kan ada kata bijak itu kan, kalau mau lihat seseorang, lihatlah teman dekatnya. Benar kan ya Bu Kuro ya? Di sini makanya sikap akan berpengaruh. Kita bertemannya sama orang yang males aja, ya udah ikut males. Iya betul. Tidur kita habis subuh tidur, ngikut sama teman-teman yang tidur, ngikutnya males, nggak belajar, nggak ngaji ya begitu. Makanya di sini sikap, perilaku kita ini harus kita jaga. Berteman juga cari teman yang baik, yang beriringan buat buat anak-anak kita ya Bu Kuro ya, buat anak-anak kita ke depan. Itu silakan Bu moderator kalau mau ditambahin biar Mas
kalau tentang kesehatan kan nggak ada habisnya ya Bu Kura ya. Iya betul. Masya Allah sebenarnya ini udah sangat lengkap ya tadi pemaparan dari Bu Etika ya bagaimana memang kuncinya adalah ketika kita mengikuti sunnah Rasul, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses dunia akhirat, sehat lahir batin, Amin. bahagia ya amin. Apapun masalah yang terjadi, tantangan yang kita hadapi ya di masa yang sangat berat ini di pandemi COVID-19, tapi mudah-mudahan tetap ada ketenangan jiwa dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu sehat dan kita selalu kuat gitu ya apapun tantangan yang dihadapi. Ya mungkin karena bisa ini sudah ditambah lagi, ditambah. Ya, Masih bisa boleh? Mbak Latifah? Iya, Ibu silakan, nggak apa-apa. Ini ya, ini kita ngobrol yang sekarang ya, ini Bu Latifah yang update COVID sekarang ya Bu Latifah, Bu Kuro. Ini seperti ini kembali ke tentang pola hidup sehat perspektif Islam ini kan merupakan dari yang bisa diperhatikan ya Bu Kuro, ini sebenarnya seperti upaya Nabi Muhammad itu melakukan, beliau sehat dan sebagainya, ini upaya preventif ini karena kita melakukan semuanya ini Nabi Muhammad sehat, kita harus tiru karena ini preventif Nabi Muhammad, beliau yang itu menjaga kebersihan tuh. Kita harus CPTS ya, cuci tangan pakai sabun, CPTS itu Nabi Muhammad udah ngajarin dari dulu kebersihan. Terus apalagi ya Nabi Muhammad banyak lengkap yang tidak minum alkohol, tidak disuruh dianjurkan makan buah dan sayur, itu semuanya ini update zaman sekarang. Jadi Nabi Muhammad benar-benar bisa kita jadikan uswatun hasanah ini untuk pola hidup sehatnya juga, yaitu dalam COVID ini juga jadinya Nabi Muhammad kita preventif, beliau sehat tanpa ini nggak kuratif dulu ya, nggak rehabilitatif ya Bu Kuro. Nggak perlu jadinya jangan sampai nauzubillah gitu. Iya. Upaya preventif Nabi Muhammad itu harus sangat layak kita jadikan panutan buat muslimah itu ya begitu. Iya. Masya Allah. Jadi bahkan itu mudah-mudahan ya kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa menjaga kesehatan itu ya di tengah pandemi ini. Dan buat mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat Bapak Ibu yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya ya yang tidak diikuti dengan penyakit lainnya. Dan mungkin ada tambahan juga nih terkait dengan pengalaman dari salah satu dekan di Universitas Ibnu Khaldun. Jadi ketika beliau terpapar COVID-19 ini, dokter itu menyarankan satu teknik ya ketika beliau sedang sesak nafas itu adalah dengan memperbanyak sujud gitu ya. Namanya teknik proning ya. Ternyata dengan sujud yang benar itu kadar oksigen itu menjadi lebih optimal gitu. Jadi Masya Allah bahkan di gerakan sholat itu pun dapat menjadi cure atau obat gitu ya bagi penyakit COVID-19 ini Masya Allah. Jadi sangat inline ya dengan apa yang disebutkan oleh Bu Etika tadi. Ketika kita follow lifestyle-nya Rasul, insya Allah kita akan terjaga ya. Kemudian yang sakit pun ketika kita mempraktekkan ibadah dengan sebaik-baiknya itu ternyata berimplikasi positif gitu ya bagi kesehatan kita. Jadi luar biasa Masya Allah, saya banyak belajar dari Bu Etika malam ini ya. Pasti Mbak Latifah juga. Terima kasih banyak nih Bu Etika. Mungkin kita cukupkan ya, sudah hampir 45 menit. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kesempatan lainnya di setiap malam Jumat ya. Mudah-mudahan nanti di podcast-podcast berikutnya akan ada tema yang sama-sama menarik yang bisa memberikan banyak manfaat buat kita. Baik, saya dari moderator, saya kembalikan ke MC Mbak Latifah. Silakan Mbak Latifah. Baik, terima kasih Bu Etika sebagai narasumber dan Ibu Kuro sebagai moderator dari acara podcast malam ini. Saya ingin berterima kasih kepada sahabat Afia yang setia sekali menonton sampai akhir acara podcast Afia ini dengan topik pola hidup sehat dalam perspektif Islam. Untuk itu kami ingatkan kembali untuk bisa memfollow Instagram dari LKMUI Pusat ini dan dapat memfollow Afia Bot pada Telegram yang merupakan salah satu aplikasi kami
untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan syariah. Begitu. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Etika dan Ibu Kuro. Saya tutup. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kuro, Iya, Bu terima Latifah. kasih. Makasih Bu Etika, Mbak Latifah. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.